Topik firman Tuhan pada hari ini yaitu takut akan Tuhan. Takut dan gentar kepada Tuhan. Minggu yang lalu kita telah melihat dari firman Tuhan dalam buku Filipi, yaitu Filipi pasal 2, mulai ayat 12 waktu itu, di mana dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Memang keselamatan anugerah. Kita menerima keselamatan bukan karena kebaikan kita. Itu anugerah Tuhan saja. Pada waktu kita mengakui di hadapan Tuhan, segala kebaikan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Segala kejujuran kita sebagai kain lampu saja di hadapan Tuhan. Lalu kita mengaku dosa dan bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita pun diselamatkan Tuhan dan diangkat Tuhan jadi anak-anak Tuhan. Kita selamat, kita lahir baru, dosa kita diampuni. Namun kita belum ke sorga. Kita masih di dunia ini. Kita masih bayi-bayi rohani. Tuhan menghendaki kita bertumbuh terus, bertambah-tambah dewasa sebagai anak-anak Tuhan, bertambah-tambah mengerti, menyambut maksud Tuhan, dan bertumbuh dalam karakter kita, sehingga kita dibentuk menjadi bertambah-tambah seperti Yesus. Dan jangan lupa, perjalanan rohani kita ini ada musuh kita yaitu setan yang tidak suka kita ini selamat. Oleh sebab itu dia akan menghalangi pertumbuhan rohani kita dengan memakai kehendak daging kita. Dalam perjalanan menuju hidup yang kekal sampai kepada panggilan Tuhan itu, saudara, masih banyak pergumulan, masih banyak perjuangan, masih banyak pertempuran, masih banyak doa yang disampaikan, masih banyak pelayanan yang harus dikerjakan. Inilah yang dimaksud Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu. Ini bagian kita. Memang Tuhan memberikan kerinduan kepada kita untuk mengerjakan semua hal tersebut, dan kesanggupan juga kepada kita. Sepanjang kita mengaku kepada Tuhan, dengan kekuatanku sendiri aku tidak akan sanggup Tuhan. Aku butuh Roh Kudus menyanggupkan aku Tuhan. Maka Roh Kudus akan kerjaan giatnya di dalam kita. Paulus berkata, Aku menyiksa tubuhku, aku menguasai tubuhku sepenuhnya, aku mendisiplin tubuhku, supaya jangan aku yang sudah mengajar orang lain terbuang. Paulus sudah mengajar orang lain berbuat perkara yang besar kepada Tuhan, harus juga mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia menyangkal dirinya. Dia tidak mau dikuasai oleh tubuhnya, dia tidak mau dikuasai oleh dagingnya, dia tidak mau berjalan dalam kehendak daging karena itu membawa kepada maut. Dia berjalan dalam roh. Saya percaya penuh Paulus mengerti bagaimana berjalan dalam roh, karena dia menerangkan bagaimana seharusnya orang itu berjalan dalam roh. Dalam buku Galatia pasal 5, berjalanlah kamu dalam roh, niscaya kehendak daging tidak akan kamu genapkan, dia katakan. Oleh sebab itu Paulus menyangkal dirinya dan menguasai tubuhnya, supaya jangan aku yang sudah mengajar orang lain terbuang, dia katakan. Kalau Paulus bisa terbuang, hati-hati kita ini juga bisa terbuang, saudara. Dalam buku Wahyu dikatakan, kepada barang siapa yang menang, banyak sekali janji-janji Tuhan. Barang siapa yang menang, dia akan makan daripada mana yang tersembunyi itu. Barang siapa yang menang, dia tidak akan mendapat bahaya apa-apa daripada kematian yang kedua. Barang siapa yang menang, dia akan berpakaian putih, dia katakan. Barang siapa yang menang, dia akan makan daripada pohon kehidupan, dan seterusnya dan seterusnya. Barang siapa yang menang, hati-hati, kalau ada yang menang ada yang kalah. Biarlah kita semua menang. Tuhan menghendaki kita semua menang, amin. Tapi untuk menang ini ada usaha, untuk menang ini ada pergumulan, untuk menang ini ada perlombaan, di mana kita diwajibkan membuang semua dosa-dosa, membuang semua beban-beban kedagingan, buangkan semua duniawi daripada hidup kita. Jangan terlalu banyak melihat dunia ini, jangan terlalu banyak melihat TV, jangan terlalu banyak membaca koran, jangan terlalu banyak membaca majalah tapi tidak baca Alkitab. Itu merupakan beban, itu membutakan mata rohani kita, membuat kita duniawi. Mari sangkal diri kita, maju dalam Tuhan. Untuk menang,
Mata tertuju kepada Yesus, berlomba dengan tekun. Amin, saudara. Lalu saudara beroleh mahkota kehidupan. Saudara beroleh mana yang tersembunyi. Saudara makan daripada pohon kehidupan. Saudara beroleh pakaian putih dan lain sebagainya. Banyak janji-janji Tuhan bagi mereka yang menang. Mereka yang menang. Kita semua harus menang. Tuhan menentukan kita harus menang. Tapi kita harus berusaha. Ini menjadi pelajaran bagi kita pada akhir zaman. Kita jangan sukakan perkara daging duniawi dosa. Jangan suka bersungut-sungut. Dan jangan menyembah berhala. Jangan jatuh dalam kedagingan percabulan. Mari kita hidup benar, hidup suci. Dan mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Takut dan gentar kepada Tuhan. Amin, saudara. Biarlah roh takut akan Tuhan berlaku bagi kita semua. Saudara, takut akan Tuhan berarti hormat kepada Tuhan. Ya, tiap kali kita berdoa dengan hormat. Tiap kali kita memuji menyembah Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan dengan hormat kepada Tuhan. Jangan asal-asal. Tuhan tidak akan datang dalam pujian penyembahan yang seperti itu. Tiap kali kita bersorak sore atau celebration, nyanyi buat Tuhan, kita lakukan dengan hormat kepada Tuhan. Kita menghargakan Tuhan. Itu artinya takut akan Tuhan. Bukan gemetar di hadapan Tuhan. Bukan takut mati. Bukan. Tapi kita menghargakan Tuhan. Kita merindukan Tuhan. Hati kita rindu bertemu dengan Tuhan. Kita kagum akan Tuhan seperti nyanyian kita tadi berkata. Ku kagum hormat akan Dikau. Kau Tuhan yang layak disembah. Saudara, itulah artinya takut akan Tuhan. Dengan sendirinya kita akan mematuhi Tuhan kalau kita takut akan Tuhan. Dan kita menolak dosa. Oleh sebab itu roh takut akan Tuhan sangat penting dalam sidang Tuhan. Karena ini akan menurunkan berkat yang luar biasa bagi sidang Tuhan. Dan bagi anak-anak Tuhan. Bagi keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan akan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya juga takut akan Tuhan. Dan berkat takut akan Tuhan luar biasa. Takut akan Tuhan berarti kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, intim dengan Tuhan. Tetapi juga kita mengenal Dia sebagai Tuhan yang menghakimi dengan adil. Apakah Dia menghakimi dengan adil? Karena Tuhan tidak suka dosa. Dia akan menghukum dosa. Oleh sebab itu kita perlu taat kepada Tuhan dan berjalan dalam kesucian. Inilah dia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Hormat. Puji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan hadir. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, hormat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, merindukan Tuhan, menghargakan Tuhan, dan mentaati Tuhan, maka Tuhan akan hadir dalam tiap-tiap pujian dan penyembahan kita. Dan di mana Tuhan hadir, kuasanya juga hadir. Dan kita boleh mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Saya membacakan 2 Tawarikh 20, tidak semua, beberapa ayat saja. Ayat 2 saya bacakan. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazazon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk menerima pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Mereka datang dari semua kota. Mereka hadir semua. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka kagum akan kebesaran Tuhan. Mereka percaya bahwasanya Allahnya sanggup untuk membebaskan mereka. Bila dia takut akan Tuhan. Ayat 6. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Kau memerintah atas segenap kerajaan dan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu, hingga tidak ada yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini di depan umat-Mu Israel? Oh, dan seterusnya. Luar biasa. Dia mengenal Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan yang besar. Tuhan yang bisa berbuat perkara apa saja. Tuhan yang bertata di sorga. Dan Tuhan yang memerintah atas segenap bangsa-bangsa. Termasuk bangsa-bangsa yang menyerang kami ini Tuhan. Bani Amon, Bani Moab, orang Muni. Engkaulah Tuhan yang menguasai mereka. Ya Yosafat mengenal Tuhan itu dan hormat kepada Tuhan. Kemudian dikatakan, ya Allah kami tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Yosafat tahu bahwasanya kesalahan mesti dihukum. Mereka menyerang kami dengan semena-mena.
engkau menghukum. Ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Mereka berdiri di hadapan Tuhan sampai Tuhan menjawab. Bapak, ibu, istri, anak-anak mereka semua, nenek-nenek, kakek-kakek berdiri semua teratur. Tuhan suka keteraturan. Tuhan suka kesungguh-sungguhan. Kalau kita di sini menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan hadir. Penyanyi-penyanyi menyanyi dengan sungguh-sungguh, musik dengan sungguh-sungguh, persiapkan diri, rindu akan Tuhan, rindu akan Roh Kudus, rindu akan curahan berkat Tuhan. Tuhan akan hadir. Pada waktu pentasbisan, saudaraku, tabernakel, saudaraku, saudara, kemuliaan Tuhan turun. Tapi mereka, saudaraku, mengaturkan segala sesuatu dengan sangat rapi, saudara. Demikian juga kita. Pada waktu kita memuji menyembah Tuhan di sini, kita sungguh-sungguh berdiri di hadapan Tuhan. Pada saatnya berdiri, duduk pada saatnya duduk, menyanyi dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan. Saudara, jangan sudah 5 menit ada yang berdiri, ada yang duduk, saudara. Saudara menghadap Tuhan dan menyembah Tuhan. Tidak suka hati saudara kapan duduk, kapan berdiri, saudara. Tuhan mengendaki kita menghormati Dia, saudara. Kalau kita menghadap gubernur, kalau gubernur belum mempersilakan kita duduk, kita akan berdiri terus, itu, saudara. Sampai dia katakan silakan duduk, kita duduk, saudara. Demikian waktu menyembah Tuhan, saudaraku, waktunya berdiri, kita berdiri dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan akan turun dalam penyembahan yang teratur, dalam penyembahan yang sungguh-sungguh. Tuhan memberkati penyembahan yang sungguh-sungguh, pujian yang sungguh-sungguh, firman Tuhan yang sungguh-sungguh, doa yang sungguh-sungguh, pelayanan yang sungguh-sungguh. Amin, saudara. Itu artinya kita takut akan Tuhan. Kenapa kita sungguh-sungguh? Karena kita takut akan Tuhan. Kita hormat akan Tuhan. Pada waktu Paulus di Efesus, apakah diperbuat Paulus? Paulus melayani dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena Paulus takut akan Tuhan. Saya percaya inilah rahasia keberhasilan Paulus. Dari mula pertama, Paulus sudah berkata, apakah kehendakmu Tuhan? Supaya kupatuhi. Dari mula pertama, Paulus menetapkan hati untuk mematuhi Tuhan. Takut akan Tuhan berarti patuh kepada Tuhan. Bukan separuh-separuh patuh. 100% patuh kepada Tuhan. Kehendak Tuhan. Lalu Paulus menjelajah daerah Efesus. Rajin Paulus ini. Tuhan menghendaki kalau kita melayani dengan rajin, bukan melayani dengan malas. Pekerjaan orang malas tidak bisa diberkati Tuhan. Pekerjaan asal-asalan saja tidak bisa diberkati Tuhan. Hanya pekerjaan yang rajin diberkati Tuhan. Menjelajah daerah itu. Sampai dia bertemu dengan 12 orang murid di Efesus. Langsung dia tanya. Langsung dia keluarkan firman Tuhan. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus tatkala kamu percaya? Belum pernah kami dengar kalau ada Roh Kudus. Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Dengan baptisan Yohanes. Benar. Tetapi Yohanes juga menunjuk pada seorang yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi dirinya dibaptis dalam nama Yesus. Dan ketika Paulus meletakkan tangannya ke mereka itu, mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan mulai bernubuat. Jumlahnya kira-kira 12 orang. Selesaikah pelayanan Paulus? Tidak. Paulus melayani dengan tuntas, mengenakan amanat agung, perintah agung. Perintah agung berkata, perintah agung tidak berkata, jadikanlah mereka itu selamat, jadikan mereka itu lahir baru, jadikan mereka itu bertobat saja, atau baptis saja. Tidak. Perintah agung berkata, jadikan mereka itu muridku. Jangan anggap sudah selesai pelayananku kalau aku sudah bersaksi. Jangan anggap selesai pelayananku kalau aku sudah membawa dia kepada keselamatan dan berdamai di depan ini. Jangan anggap sudah selesai pelayanan saudara kalau saudara sudah membawa dia kepada baptisan air. Masih ada. Mereka harus jadi murid Tuhan yang bisa memberikan orang lain lagi seperti saudara. Amin. Itulah perintah agung. Kemudian baru mulai pada orang lain lagi. Kerjakan ini semua dengan sungguh-sungguh. Tanda kita takut akan Tuhan. Sebelum Yesus lahir, Yesaya menubuatkan bahwasanya pada Yesus akan hinggap satu roh. Tentunya
artinya Roh Kudus, tetapi disebut dengan roh yang takut akan Tuhan. Amin. Jadi Yesus takut akan Bapaknya, bukan takut gemetar, hormat, menghargakan Bapa, meninggikan Bapa, kagum akan Bapa. Amin. Ya, roh takut akan Tuhan ini berlaku bagi kita semua. Kita miliki dan takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sungguh-sungguh, kalau kita sungguh-sungguh maka kemuliaan Tuhan akan turun tahu dalam kebaktian. Dan Tuhan berjanji sidang akhir zaman lebih mulia daripada sidang yang mula-mula. Puji Tuhan. Oleh sebab itu luar biasa akan terjadi pada pengantin Kristus pada akhir zaman. Pengantin Kristus pada akhir zaman, saudara, bukanlah pengantin yang lemah-lemah, bukanlah pengantin yang kompromi, tidak sama sekali, tidak, bukan pengantin yang dalam kehendak daging, tidak. Tuhan akan sucikan itu semua. Hati-hati, saya katakan pada saudara, pada waktu kemuliaan Tuhan turun, saudara, mana Tuhan membentuk sidangnya, hal-hal seperti yang terjadi pada Ananias dan Sapira bisa terjadi lagi. Tetapi di mana tidak ada Roh Kudus, seperti pada zaman Samuel, saudaraku, ya, Imam Eli, di mana dikatakan api dalam rumah Tuhan redup, hampir padam. Tidak ada wahyu, tidak ada penglihatan. Maka walaupun anak-anak Imam Eli berbuat dosa yang kasar, berzina, tidak segera dihukum. Tapi kalau Tuhan mau membentuk sidangnya, menyucikan sidangnya, saudara, hati-hati, saudara. Tangan Tuhan berlaku menghakimi dosa. Ananias dan Sapira tergeletak. Pada waktu kemuliaan Tuhan turun, sehingga bayang-bayang Petrus pun menyembuhkan bayang-bayang Petrus. Nah, saudara yang kasih lapor, setelah itu Tuhan mempersiapkan kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Takut akan Tuhan tidak sama dengan roh ketakutan. Roh ketakutan itu apa? Itu khawatir menghadapi hidup ini. Itu tidak sama dengan takut akan Tuhan. Bahkan sebenarnya takut akan Tuhan menghilangkan roh khawatir. Takut menghadapi hidup ini, takut akan masa depan, takut menghadapi semua berita-berita dari dunia ini, apalagi terjadi. Dan sekarang dunia bergerak dengan cepat. Dalam satu malam bisa terjadi apa saja. Dalam satu malam, saudaraku, uang kita bisa menjadi tidak berarti apa-apa lagi. Bisa. Saudara, sekarang kita melihat sudah berkurang nilainya, sangat kurang nilainya, saudaraku. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Tetapi lebih parah daripada itu bisa terjadi. Oleh sebab itu biarlah sandaran kita Tuhan saja, dengan hidup takut dan gentar kepada Tuhan, saudaraku. Takut akan Tuhan tidak sama dengan takut akan manusia. Takut akan manusia menjadi satu jerat. Kita akan melayani manusia itu, menyenangkan manusia itu, saudaraku. Takut akan setan, takut penyakit, takut kematian, takut menghadapi gejolak-gejolak dunia ini, saudara, itu semua roh ketakutan, datang dari setan. Takut mati, takut penyakit, takut kanker, takut gagal, itu semua tipuan setan. Sepanjang saudara takut akan Tuhan, semua hal ini tidak akan terjadi kepada saudara. Amin. Tidak akan terjadi. Tidak akan datang kanker, saudara. Tuhan itu baik. Perlindungan Tuhan teguh bagi orang yang takut akan Tuhan. Bahkan ada ayat yang mengatakan demikian, saudara. Oleh sebab itu, miliki takut akan Tuhan. Jangan takut agamawi saja, takut luaran saja. Mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Firman Tuhan berkata sama sebagaimana orang membangun rumah di atas pasir. Datang hujan, datang angin, robohlah rumah itu. Dan sangat parah robohnya. Saudara, pertemuan-pertemuan dari orang-orang yang seperti ini, Tuhan, saudaraku, yang menyebut dirinya beragama, tetapi perilakunya luaran saja, dengan tidak ada minat untuk berubah dalam hatinya, tidak ada minat untuk meninggalkan segala dosa, tidak ada hasratnya untuk bertaubat sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan hadir. Tuhan mengetahui hati kita. Yehezkiel 33, 31 dan 32. Yehezkiel 33 ayat 31 dan 32. Saya membacakan.
Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umat. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Mereka mendengarkan firman Tuhan dikatakan, tetapi tidak melakukannya. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yakobus 1:22. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta, tetapi hatinya mengejar keuntungan yang haram. Hati-hati ini, saudaraku, itu roh materialistis yang melanda dunia sekarang ini. Sama akan uang. Sungguh, engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Mereka mendengar, tapi tidak melakukannya. Biarlah kita semua jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itulah artinya takut akan Tuhan. Bukan takut luaran saja, bukan agamawi saja. Tidak. Dalam Markus pasal 7, sekali lagi Tuhan menegurkan bahwasanya bisa saja mereka itu mendengar firman Tuhan tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Markus pasal 7 ayat 6 sampai 8. Saya membacakan. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, sini dikatakan, saudaraku, mereka ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripadaku. Biarlah hati kita berpaut kepada Tuhan, amin. Ya, hati kita melekat kepada Tuhan, amin. Hati kita jatuh cinta kepada Tuhan, haleluya. Ya. Percuma mereka beribadah, Tuhan berkata. Tuhan tidak akan hadir kalau hati kita jauh daripada Tuhan. Hati kita tidak merindukan Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan nyanyian yang baik, musik yang baik, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak akan hadir. Tuhan bilang percuma mereka beribadah kepada. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Perintah apalagi yang terakhir ini lebih parah lagi. Perintah Allah kamu abaikan karena kamu ada di istiadatmu. Ada di istiadat. Ada di istiadat tidak membesarkan Tuhan. Ada di istiadat membesarkan manusia. Ada di istiadat, saudaraku, yang walaupun ada orang mengatakannya tidak ada kuasa kegelapannya, tidak memuliakan Tuhan, itu memuliakan manusia. Tidak menempatkan Tuhan pada posisi utama, itu menyampingkan Tuhan. Percuma mereka beribadah kepada aku, Tuhan berkata. Percuma, sia-sia. Maka sebenarnya itu mengundang kuasa kegelapan, biar menjadi pelajaran kepada kita. Lalu kalau mereka berdoa pun hanya berupa upacara saja, formil saja, saudara. Tuhan tidak hadir di situ. Kuasa Tuhan tidak menyatakan. Mau hadir Tuhan, takut akan Tuhan. Tuhan minta kita takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, Ulangan 10 ayat 12-13 berkata, kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Dia, takut akan Tuhan Allahmu, dan hidup menurut segala jalan tunjukkannya, mengasihi Dia, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaan, supaya engkau sembuh, supaya engkau keberkatan, supaya engkau sukacita, supaya engkau kuat dan teguh dalam Tuhan, supaya keluargamu diberkati Tuhan, supaya kutuk dosa dilepaskan daripadamu. Apakah dimintakan Tuhan? Takut akan Tuhan. Hidup menurut segala jalan tunjukkannya kepadamu, berarti mematuhi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah Tuhan. Ini yang diminta Tuhan sampai sekarang, adalah roh takut akan Tuhan bagi kita semua. Maka kesembuhan milik saudara, kekuatan dari milik saudara, kesehatan milik saudara, sukacita milik saudara, bahkan hikmat kebijaksanaan yang milik saudara. Yosua 24 dan 14. Yosua 24 dan 14. Saya membacakan pada saudara.
Oleh sebab itu takut akan Tuhan dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus, ikhlas dan setia. Takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Luar biasa. Nah, jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita harus mentaati perintah-perintahnya. Amin. Kita harus mentaati perintah-perintahnya. Kalau kita takut akan Tuhan, kita tidak bisa berkata, aku takut akan Tuhan tapi tidak mentaati perintah-perintahnya. Tidak bisa. Takut akan Tuhan, mentaati perintah-perintahnya. Ulangan pasal 5 ayat 29. Ulangan 5 ayat 29. Saya baca. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Luar biasa berkat takut akan Tuhan ini. Ini dikatakan kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku, takut akan Tuhan selalu. Menjauhi dosa, mau menyenangkan Tuhan, dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya, takut akan Tuhan. Karena kalau takut akan Tuhan, bagaimanapun orang mengajak sedang untuk mengikut acara kegelapan, saudara pasti menolaknya dengan tegas. Amin. Lalu baik keadaan saudara dan anak-anak saudara untuk selama-lamanya. Ulangan 6 ayat 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurnya, selalu nyanyi ulang tahun. Ya, tetapi mana tambahi sedikit, takut akan Tuhan, maka beroleh umur yang lanjut. Saudara menyanyikan lanjut umurnya, panjang umurnya, tapi tidak takut akan Tuhan, tidak akan dapat. Firman Tuhan berkata, ya, takut akan Tuhan dan ajarkan kepada anak-anakmu, maka lanjut umurmu. Sebab dalam ayat 6 dikatakan, Ulangan 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, dan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang pada dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Haleluya. Haruslah diajarkan pada anak-anak kita. Takut akan Tuhan, ajarkan pada anak-anak kita. Jangan berdosa anakku, takutlah akan Tuhan, dia Tuhan yang besar, yang adil, yang menghukum, yang menghakimi. Jangan katakan, dia sobat kita anakku. Betul, dia sobat kita. Tetapi biarlah dia mengenal lebih dahulu Tuhan itu Tuhan yang besar, ajaib, berbuat perkara yang besar, sangat tidak sebanding dengan kita. Kita harus hormat kepada yang takut kepadanya, memang intim kepada dia sebagai sahabat. Bisa. Nah, ajarkan kepada anak kita takut akan Tuhan pada waktu kita berbaring, pada waktu kita bangun. Taruh firman Tuhan di sedang pintu kita, dalam rumah kita dan pintu gerbang kita, pintu rumah kita semua. Supaya anak-anak kita takut akan Tuhan dan hormat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amsal 3 ayat 7. Apakah lagi artinya? Amsal 3 ayat 7. Takut akan Tuhan dikatakan di sini. Amsal 3:7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Darahmu sembuh dari rematik, tulang-tulang secara segar, melompat-lompat sebagai anak kecil, walaupun sudah 60-70 tahun. Saudaraku, takutlah akan Tuhan. Amsal 3:7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan
Tuhan berarti menjauhi kejahatan. Mengapa orang jatuh kepada dosa? Karena nggak takut akan Tuhan. Kehilangan takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan, jauhi kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya. Takut akan Tuhan bahwa kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mazmur 22 ayat 24-26. Mazmur 22 ayat 24 dan 26. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Amin. Karena takut akan Tuhan, saudara akan memuji Tuhan. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakan Dia, dan gentara terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina atau merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Ia mendengar kalau kita takut akan Tuhan, doa kita didengarkan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Haleluya. Kalau kita takut akan Tuhan, nazar kita, persepuluhan kita juga kita bayar semua kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terlebih-lebih pada masa krisis moneter ini, saudara. Ini kesempatan untuk diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Saya suka kita mendengar juga semua hari Jumat hamba Tuhan dari Cina, John Lee, mengatakan bahwasanya krisis itu berarti juga kesempatan. Kesempatan. Menurut tulisan Cina dia katakan, oke lah, saudara. Dengan iman saya terima itu, saudara. Memang ini kesempatan. Kesempatan untuk menangkan jiwa-jiwa, hati jiwa-jiwa lebih terbuka kepada Tuhan. Dengan adanya krisis moneter ini, saudaraku, membawa jiwa-jiwa berserah bersandar kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Karena mau intim dengan Tuhan, takut akan Tuhan, hormati Tuhan, hargakan Tuhan, puji Tuhan, sembah Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang besar adil. Mazmur 25 ayat 14. Sini dikatakan 25:14. Tuhan bergaul karib. Lebih bagus saya baca dari ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Berarti saudara tidak akan salah jalan kalau saudara takut akan Tuhan. Amin. Tidak salah jalan kalau saudara takut akan Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, biar kita semua takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu jangan mundur. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang memerintahkan saudara. Datang cepat, saudaraku. Layani Tuhan dengan segenap hati. Saudara takut akan Tuhan. Anak-anak Tuhan jatuh, ikut dalam kuasa-kuasa kegelapan. Mudah sekali diajak oleh famili berbuat acara-acara kegelapan, teman-teman, untuk jatuh dalam kehendak daging duniawi. Karena kurang takut akan Tuhan. Lucifer, saudara, sangat diurapi Tuhan. Berjaga-jaga saudara yang diurapi Tuhan. Berjaga-jaga saudara yang memiliki talenta. Lucifer memiliki talenta yang sangat luar biasa. Dan diurapi Tuhan luar biasa. Dia bisa memimpin seluruh surga menyembah Tuhan dalam satu penyembahan yang sangat luar biasa. Dan jangan bergantung, jangan berkata saya sudah diurapi Tuhan, Tuhan sayang kepada saya. Saya sudah bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Saya menetapkan tangan orang sakit, orang itu sembuh. Mujizat Tuhan terjadi dalam pelayanan saya. Kalau saya memimpin nyanyian, jiwa-jiwa semua bertobat menangis kepada Tuhan. Itu urapan Tuhan, itu bukan kesanggupan saudara. Tuhan yang mengerjakan kemauan dalam saudara. Tuhan yang memberikan kesanggupan bagi saudara. Tetapi kalau tanpa disertai takut akan Tuhan, tidak lama lagi nasib saudara akan seperti nasib Lucifer juga. Tidak keras firman Tuhan ini, tidak. Saya memperingatkan saudara, karena ini akhir zaman. Setan bekerja dengan sangat giatnya. Saya juga bekerja dengan sangat giat, saudara. Saya tidak mau membuang-buang waktu, saudara, karena banyak jiwa-jiwa
perlu mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Kebenaran firman